Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Permata Asri dengan NPM 104230008 dari program studi akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai seorang wirausahawan digital yang bernama Gali. Ini dari brand Homunculus. ya. Ini tuh dari langsung dari ownernya ya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak alasan khusus kenapa sih nama brandnya tuh Homunculus? Ada. Jadi saya senang sih nama homunculus itu kan dari istilah alkemis, penciptaan ilmiah yang belum sempurna. Kalau homunculus itu sebetulnya makhluk, Neng. Cuman Agali jadikan itu sebagai bentuk produk, dan produk yang Agali ciptain itu Agali sebut homunculus itu sendiri. Jadi mewakilkan dari nama itu gitu. Kalau usaha itu udah bergerak di bidang apa? Sepatu sih produk utamanya sepatu. Ada pendukung aparel lainnya kayak jaket dan lain-lain juga ada. Kalau apa sih usaha ini tuh berdirinya dari kapan? 2019 ya, angkatan COVID. Oh betul, udah lama ya. Angkatan COVID. Kenapa sih kira-kira ada gak sih kayak kelebihan kenapa memilih untuk usaha online gitu dibandingkan usaha yang offline? Gitu. Kalau online-nya sih sebelum di sepatu Agali udah lama banget sih memang ranahnya di online. Cuman waktu sepatu bikin awalnya memang homunculus hadir tuh waktu COVID kan memang online nih banyaknya ya. Offline malah agak kurang. Tapi di luar pandemi itu sendiri juga sebenarnya kita memang harus bisa menguasai digital sih. Harus ke online gitu. Kalau untuk kendala usaha online itu kira-kira apa ya? Ada nggak? Online kendala, kalau online itu kan mencakup lebih luas dibanding offline yang satu spot gitu. Kalau misalkan kita sewa ruko pasti kan spotnya daerah itu gitu. Kalau online tuh pasti pesaingnya lebih banyak karena semua pengusaha pasti ya lebih luas lah jangkauannya gitu. Persaingan ya. Untuk tips bagi para pemula nih ada gak sih kayak apa biar bertahan gitu usahanya, kan ini udah lumayan lama ya? Tipsnya mah kalau ini mah coba aja dulu lah ya. Soalnya kan di beberapa marketplace juga ada edukasinya langsung dari relationship manajernya gitu, dari RM-nya langsung. Kalau Shopee, TikTok itu semua ada sih Lazada. Jadi coba aja dulu, nanti di sana ada edukasi. Nanti kamu juga bisa memperbaiki lah di pertengahan jalan. Nah kira-kira berapa nih Kak kisaran, kalau boleh tahu kisaran modal awal untuk berdirinya usaha ini tuh? Modal bisa dikatakan nggak ada modal sih. Soalnya dari relasi pembuat sepatunya langsung kerjasama, itu juga kan menunjang ya. Tapi memang kita kalau misalkan ngomong modal mas sebetulnya itu harus ada juga gitu, karena kan kita beli material. Kalau misalkan nyebutin modal kayaknya sepatu lebih lumayan besar dari aparel ya. Kalau soalnya satu sepatu beda dengan kaos yang sebetulnya cepat jadinya. Kalau modal di sepatu sih kayaknya 10 juta di minimal 10 juta harus pegang sih. Berarti kisarannya lebih kurang. Tapi kalau kurang dari itu juga untuk pengusaha baru mulai itu bisa. Kalau kita nemuin vendor yang tepat. Nah kan kira-kira kalau untuk produksinya sepatu ini tuh sendiri apa custom ke yang mana gimana? Kita produksi sendiri, di sini ada tim sih. Tukang jahit uppernya ada, tukang sol langsung di sini semua. Jadi kita nggak ngelempar ke vendor lain. Langsung kita produk sendiri. Berarti langsung produk sendiri di sini ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih ya, penghasilan untuk per bulannya dari usaha itu berapa ya? Penghasilan mah sebetulnya berkala nih. Jadi kalau dari pertama kita bikin sampai sekarang pasti kan kita berkembang dari kecil sampai besar gitu. Gimana kita bisa nge-manage bisnis itu sendiri? Kalau misalkan kita konsisten pasti bisa lebih besar dari sebelumnya, bisa 10 juta, 15 juta. Gimana kita usahanya di situ, nge-manage-nya gitu. Berarti cukup ya, cukup main fantastis. Nominalnya itu mah menyesuaikan setiap ini beda-beda. Baik, sekian dari saya.
Semoga hasil dari wawancara itu dapat bermanfaat. Terima kasih untuk Agali. Sama-sama. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.